Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba belajar kepada guru besar kita, yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam bukunya Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum wallahu yashfikum min kulli syai'in yu'dhikum wa min kulli ainin hasidin hayatin jidna tabsiratan an kulli dalal. Mari kita sambut yang amat berbahagia Ustaz Eri Abdul Wahid. تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Dan ini adalah pembelajaran yang pertama, yaitu nasihat Syekh Wahid Abdus Salam Bali kepada praktisi ruqyah syariah. Ada 14 nasihat yang beliau sampaikan. Insyaallah akan kita tuntaskan dalam beberapa video. Bagi Anda yang ingin mengetahui marji yang saya bawa, Anda bisa dapatkan buku Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan, atau sudah diterjemahkan Ruqyah, Jin, Sihir, dan Terapinya. Ini adalah karangan fenomenal Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang menjadi salah satu rujukan ulama dunia tentang ruqyah syariah. Ada beberapa nasihat yang beliau sampaikan kepada kita praktisi ruqyah syariah yang sudah sepatutnya kita sebagai praktisi ruqyah syariah melihat, merenungkan, dan bermuhasabah dengan nasihat-nasihat yang beliau sampaikan. Dan ini sebenarnya nasihat-nasihat yang beliau sampaikan adalah karena kecintaan beliau kepada kita. Dan juga ilmu ketika kita nanti berada di lapangan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan jin dengan berbagai macam helah dan tipu daya mereka, sehingga kita tidak menjadi praktisi ruqyah syariah yang tertipu dengan kalangan jin. Seperti itu. Ikhwanu fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali adalah ketika Anda membacakan ayat-ayat ruqyah, terkadang pasien menyerang, gundah, gelisah, cemas, dan risau, tetapi tidak ada yang datang. Artinya dia tidak kerasukan. Ya, seperti itu. Maka apa yang Anda harus lakukan? Bacakan terus. Ulang-ulang terus, ya. Seperti itu. Ulangi bacaan-bacaannya. Kemudian jika tidak ada lagi yang datang, berikanlah kepadanya beberapa kalimat berikut ini. Ya, nasihatin kepada pasien kita. Apa nasihatnya? Yang pertama, suruh dia memelihara sholat berjamaah. Makanya saya senantiasa mengatakan, kalau pasien datang kepada kita, maka hal yang pertama yang harus kita tanyakan adalah spiritualnya. Bagaimana sholatnya, bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran, bagaimana zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bertanya hal-hal yang berbau dengan spiritual, kedekatan kepada Allah, maka kita akan bisa melihat orang ini spiritualnya terganggu tidak. Kalau kemudian dia mengatakan sholatnya jarang-jarang, sholatnya bolong-bolong, maka masalah utama dia adalah spiritual dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh dia mendekat kepada Allah. Karena inilah yang menjadi peluang syaitan bisa masuk ke dalam tubuhnya. Makanya ruqyah syariah itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita sebagai praktisi ruqyah syariah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Begitu juga pasien kita.
pasien kita haruslah menjadi pasien yang berinteraksi juga dengan Al-Quran. Karena kesembuhan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berinteraksi dengan Al-Quran, menjalankannya, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkannya adalah satu kewajiban bagi setiap insan. Maka praktisi ruqyah syariah punya kewajiban untuk mendakwahi setiap pasiennya. Ya, ini yang pertama, nasihati kepada mereka untuk menjalankan sholat berjamaah kalau dia laki-laki. Yang kedua, tidak mendengarkan nyanyian, ya, tidak melihat televisi dan musik-musik, terutama khususnya musik-musik jahiliyah. Ya, kalau musik-musik Islami yang membangkitkan giroh ini boleh saja. Tapi kalau musik-musik yang melalaikan, musik-musik yang membawa dia kepada khayalan, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, berwudu sebelum tidur dan membaca ayat kursi. Perintahkan kepada pasien-pasien kita untuk berwudu dan membaca ayat kursi, karena ini merupakan perlindungan untuk dirinya. Bagaimana kita ruqyah tapi dia tidak punya perlindungan, ya. Jadi artinya nol balik, kan seperti itu. Yang keempat, nasihatkanlah kepada pasien kita untuk tidak menggantungkan gambar-gambar yang bernyawa di dalam rumah yang ditempatinya. Artinya gambar yang bernyawa seperti gambar diri dia, satu keluarga, family, maka kalau bisa disembunyikan semuanya. Ya. Kemudian yang kelima, mengucapkan basmalah pada setiap keadaan. Jadi ucapkan bismillahirrahmanirrahim di setiap dia ingin melakukan perbuatan apapun. Ya, karena kalau misalkan doa kan kadang tidak semua orang hafal doa. Tapi kalau mengucapkan bismillah, insya Allah semua orang bisa mengucapkan bismillah. Dan inilah yang dinasihatkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali kepada pasien-pasien kita. Hendaklah praktisi ruqyah syariah memberikan nasihat kepada pasien kita setelah proses ruqyah ini. Berikutnya, yang keenam, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Pasien kita perintahkan kepada dia untuk senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa seperti itu atau bisa kalimat la ilaha illallah saja. Kemudian yang ketujuh, sering membaca atau mendengar surat As-Saffat, Ad-Dukhan dan Al-Jin. Ya, artinya pasien kita setelah dia pulang ke rumah jangan langsung tidak buat apa-apa. Dia harus senantiasa mendengarkan ayat Al-Quran. Khususnya tadi kalau Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu ya mengkhususkan surat As-Saffat, Ad-Dukhan dan Al-Jin. Ini berarti ayat-ayat yang berhubungan dengan bangsa jin, dengan sihir, seperti itu. Ya, kalau misalkan saya biasanya menasihati seluruh isi Al-Quran 30 juz selalu didengarkan. Karena sekarang sangat mudah sekali ya, MP3 itu kita hidupkan selama 24 jam. Ini disebut dengan terapi tilawah, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, sering membaca surat Yasin, Ar-Rahman dan Al-Ma'arij. Ini yang dinasihatkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Hendaklah praktisi ruqyah syariah memerintahkan kepada pasiennya untuk membaca 3 surat ini, Yasin, Ar-Rahman dan Al-Ma'arij. Ya. Atau bisa juga memerintahkan kepada mereka untuk memperbanyak baca Al-Quran kalau bisa secara utuh. Kemudian tidak tidur sendirian. Ini merupakan nasihat yang baik, yang bijak kepada orang yang terkena gangguan jin. Jangan tidur sendiri, karena ketika dia tidur sendiri maka setan itu lebih mudah mengganggu. Ya, setidaknya ada kawan. Makanya saya termasuk praktisi ruqyah syariah yang tidak suka tidur sendiri. Biasanya saya bawa asisten, dia tidur di sebelah saya. Kenapa? Karena ketika kita ada kawan, kita lebih terjaga, seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang ke-10, senantiasa memelihara zikir-zikir pagi dan petang atau mendengarnya. Jadi senantiasa mengamalkan zikir pagi dan petang atau mendengarkan. Jadi cari di internet ya, bacaan-bacaan zikir pagi dan petang. Kalau tidak sempat membacanya, maka setidaknya mendengarkan. Ya, ini kepada pasien ini.
Kemudian berikutnya yang ke-11, memakai jilbab bagi perempuan dan tidak keluar dari rumah dengan memakai wangi-wangian. Jadi pasien kita itu kita ingatkan untuk menutup auratnya, memakai jilbab, dan tidak keluar dari rumahnya dengan menggunakan wangi-wangian. Karena dalam Islam menggunakan wangi-wangian di luar rumah itu tidak diperbolehkan bagi wanita. Ya, maka dinasihatkan kepada dia untuk meninggalkan hal tersebut. Kemudian berikutnya yang ke-12, merekam surat-surat Al-Quran berikut ini dalam kaset sesuai dengan urutannya di dalam Al-Quran untuk satu kaset. Kemudian harus mendengarnya 4-6 kali setiap harinya. Ya, ini ada surat-suratnya yang dicantumkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, sangat banyak sekali, ya. Yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya. Ini ada banyak, tapi intinya sebetulnya kalau saya menyarankan, ya ini di luar dari apa yang dinasihatkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, Anda bisa download MP3 ayat-ayat Al-Quran 30 juz Al-Quran. Dan ini diperdengarkan setiap hari, ya. Setiap hari diulang-ulang di MP3 itu. Maka insya Allah ini akan menjadi proses kesembuhan yang lebih cepat insya Allah biidnillahi ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah nasihat yang pertama, ya, Syekh Wahid Abdus Salam Bali sebagai guru kita kepada praktisi ruqyah syariah agar menjadikan 12 perkara ini menjadi sesuatu SOP, ya, standar operasional prosedur dalam rawatan Islam. Jadi setiap pasien yang datang, maka kemudian perintahkan kepada mereka untuk mengamalkan 12 perkara ini. Maka ini insya Allah akan mempermudah proses kesembuhan bagi mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini dulu yang saya sampaikan. Ada 14 nasihat lagi yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya ini, Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan, yang nanti insya Allah akan kita sampaikan dalam video-video berseri. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.